Baik, selamat siang Bu Enika. Selamat siang Bu Nenek. Ya, jadi pada pelaksanaan kegiatan pendampingan individu ini saya berbahagia sekali bertemu dengan Ibu. Ya, mudah-mudahan Ibu juga senang bertemu dengan saya. Baik, mungkin kita mulai dari tentang fokus untuk pendampingan kita kali ini ya. Saya sudah share ke Ibu kan. Kemudian Ibu juga sudah saya tadi kasih ya, upaya untuk diserahkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah ya. Kemudian apakah Ibu selama pembelajaran ini sudah ada jurnal yang Ibu isi atau belum? Jurnal yang seperti apa? Jurnal yang ditugaskan dari LMS ya? Oh, jurnal dwi mingguan bukan Bu? Iya. Ya, kalau jurnal dwi mingguannya sih saya baru yang 1.1 itu baru saya cuci Bu, karena saya ada mengalami kendala untuk mengatur waktunya Bu, begitu. Kalau yang tugas yang lainnya yang seperti kemarin Pak Ade berikan, saya sudah upload semua, kecuali ini saya tinggal yang jurnal dwi mingguan Ibu. Seperti itu. Kami untuk aksi nyata yang pertama sudah saya buat, tinggal saya upload seperti itu. Terus tapi untuk penerapannya saya sudah mulai dari saya belajar mengenai modul 1.1, 1.2. Saya sudah mulai menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai kodrat anak, alam, dan zaman. Sudah mulai saya terapkan begitu. Keren, mantap. Jadi setelah melakukan pembelajaran di LMS selama sebulan itu, bagaimana harapan Ibu? Ada kekhawatiran apa? Kekhawatirannya itu tadi Bu, kalau boleh jujur, saya sebelum lolos guru penggerak, saya kan sudah daftar untuk penyetaraan PGSD Bu, seperti itu. Saya mengalami kendala karena tugas juga begitu banyak juga ya Bu, kalau kuliah juga seperti itu, kendala untuk mengatur waktunya Bu. Itu saya sangat sulit karena kuliah itu setiap Sabtu Minggu pasti ada tugas, dan saya juga punya kewajiban untuk mengajar anak-anak. Saya juga nggak mungkin meninggalkan itu kan Bu, itu kewajiban utama saya sebagai pendidik. Saya harus mendidik mereka. Jadi untuk mengatur waktunya itu yang saya masih khawatir, belum bisa mengatur waktu dengan baik lah Bu gitu. Ya, saya setuju banget dengan Bu Enika. Jadi memang harus ada prioritas ya. Iya. Mungkin nanti prioritasnya mana yang didahulukan, karena memang tugas utama kita memang adalah mendidik ya, mendidik pada saat di dalam kelas terutama. Betul sekali. Jadi selain pembagian waktu, apa saja kekhawatiran yang Ibu resahkan yang terjadi atau ada yang belum terjadi gitu? Saya sih ada rasa khawatir untuk konsistensi ya Bu, konsisten seperti itu. Awal-awal gini saya kan sebelumnya ini pembelajaran memang sebenarnya kalau di Ora et Labora ini sudah student center, tapi terkadang kan masih kita melihat ini materi harus selesai, jadi seperti mengejar materi, dan kita sebagai guru akhirnya seperti masih menyuapi juga Bu gitu, walaupun sudah student center tapi masih menyuapin anak juga. Tapi dari saya belajar modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantoro semboyannya itu benar-benar mengena di saya. Akhirnya saya belajar untuk benar-benar mengenal apa itu arti student center, mengajar yang berpihak kepada anak, dan saya berusaha semaksimal mungkin Bu, dan tadi Ibu juga sudah lihat di dalam kelas. Iya betul, keren banget itu. Ya, itu mantap. Memang ada rasa kekhawatiran untuk kedepannya juga untuk konsistensinya saja sih Bu, seperti itu. Karena kan seperti itu tidak bisa kita langsung bisa, ini harus ada persiapannya terlebih dahulu, begitu Bu. Setuju. Iya. Jadi bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah atau rekan guru selama Ibu melakukan acara CGP ya Bu? Ya, untuk yang pertama kali mendukung pastinya kepala sekolah dulu sih. Sebelumnya saya mengikuti CGP itu dari kepala sekolah yang sebelumnya. Ibu Bunga ini kepala sekolah baru 1 tahun ini. Mantap. Ya, sebelumnya saya diminta oleh Bu Grace, dari kami sih mulai dari CGP 6 ya kalau tidak salah. CGP 6 tidak ada yang lolos, kemudian 7 diminta lagi, saya lolos sendiri. Mantap.
Akhirnya mengikuti simulasi mengajar, kemudian wawancara, ternyata itu pun saya juga lolos. Dari situ kan saya juga dari saya simulasi itu saya sudah cerita dengan kepala sekolah. Gitu. Waduh, saya harus mempersiapkan ini, nanti ada simulasi mengajar, dan kepala sekolah sangat mendukung. Seperti itu Bu, sangat mendukung sekali, dan teman-teman pun juga setelah tahu saya lolos pun mereka support. Seperti itu. Iya, diharapkan memang seperti itu ya. Iya. Kemudian berdasarkan pembelajaran yang sudah Ibu pelajari di di PGP ini, menurut Ibu apa sih, ada nggak perubahan yang dilakukan oleh Ibu di ruang kelas agar serasi dengan prinsip-prinsip dari Kejar Dewantara itu? Pastinya ada. Kalau tadi saya melihat di dalam kelas itu anak-anaknya terlibat aktif dan sangat luar biasa ya, mereka terlihat sumringah gitu ya menampilkan. Tadi juga saya sempat refleksi mereka. Juga mereka bilang, oh senang, memang Bu saya bikinnya berat nih Bu, gitu. Betul, tapi saya senang bisa tampil. Tadi kan kalau Ibu ikut di dalam, mereka mengungkapkan seperti itu. Terus pembelajaran yang diperoleh apa nak? Saya tanya seperti itu. Mereka bilang, wah saya jadi kreatif Bu, gitu. Biasanya dulu kalau melipat kan ini sedang KD tentang melipat, memotong dan menyambung, teknik 3 teknik itu. Nah biasanya kan cuma nempel kertas lipat seperti itu. Nah keren. Iya, akhirnya anak-anak saya ada yang lebih ya seperti itu Bu. Kejar Dewantara istilahnya. Ya, selain itu saya juga sudah merubah. Biasanya kan memang kalau teknologi sudah saya gunakan dari lama ya Bu, semenjak pandemi saya sudah mulai menggunakan teknologi. Cuman terkadang masih itu menyuapi anak karena kalau tematika memang harus mengejar satu tema selesai dalam 1 bulan dan 4 tema dalam 1 semester. Itu kadang saya masih terpaku seperti itu Bu, seperti itu. Tapi setelah saya belajar modul 1.1 filosofi Kejar Dewantara, kemudian kemarin belajar peran dan nilai sebagai guru, saya mulai merefleksikan diri saya gitu. Mengapa ya kadang anak-anak kok mereka lama mengerjakan tugas, terus terkadang mereka bosan ditanya, kadang bingung mau ngomong apa gitu. Saya merefleksikan diri dan saya mengubah pola pikir saya mengubah metode strategi pembelajaran saya yang sudah saya terapkan semenjak saya mengikuti PGP ini Bu. Contohnya saya sempat praktek IPA yang sebenarnya videonya mau saya share ke Ibu itu. Saya minta anak-anak bawa bahan-bahan, kemudian di lapangan mereka duduk melingkar, mereka praktek perubahan wujud benda. Kemudian pernah belajar matematika perkalian dengan jublak-jublak suang. Iya, dengan jublak-jublak suang, ada videonya juga. Ada sih Bu. Nanti kalau Ibu minta saya berikan. Yang dari dari Bu NI kemarin kasih ke saya itu. Saya lihat yang pakai Canva itu ya, keren banget. Tapi masih berantakan itu. Keren itu. Jadi menurut Bu Ike kompetensi apa yang sudah baik? Apakah dari segi inovasi, apa kolaborasi, apakah sudah? Dari segi inovasi sih saya melihatnya sudah banyak peningkatan dari saya. Ya, betul. Maksudnya tidak hanya teknologi PPT misalnya yang saya share. Kadang saya juga pakai word, anak-anak juga senang tuh Bu, ada namanya muter word. Kemudian saya berikan soal. Selain itu dengan praktik saya membuat alat peraga seperti itu untuk anak-anak. Kemudian dengan saya juga kemarin belajar tentang kearifan lokal itu Bu. Saya mencoba untuk kayak tadi dengan lagu jublak-jublak suang. Terus yang kena mereka ditanya perkalian pembagian, itu mereka senang. Dan kemarin juga belajar itu kotak pos gitu untuk pertanyaan pembagian dan perkalian juga. Mantap. Iya. Seperti itu. Jadi kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Ya itu tadi Bu, untuk kompetensi yang kayak inovatif, ya masih perlu ditingkatkan lagi. Saya masih perlu banyak belajar lagi, masih banyak latihan lagi. Cuman memang yang saya ini kan konsistennya itu Bu. Karena setiap hal yang harus dilakukan ke anak-anak kan memang harus dirancangkan terlebih dahulu Bu, tidak bisa asal-asalan juga. Karena ya kita mau membuat anak profil yang merdeka, masa mau itu asal-asalan kan tidak mungkin gitu. Kadang kekonsistenan itu yang masih saya harus perlu tumbuhkan lagi. Setuju. Jadi menurut Ibu nih apa pembelajaran atau ide baru setelah
setelah saya menemui ibu sekarang? Apa kira-kira ada ide baru apa dari ibu Untuk yang hal di dalam kelas tadi seperti itu? Apakah kalau saya setuju seperti yang Bu Ike barusan sampaikan, jadi memang kalau ada RPP dulu istilahnya lesson plan dulu ya, lesson plan-nya mungkin lebih terperinci karena kan tematik ya. Kalau tematik itu memang itu memang harus terlihat tujuannya, langkah-langkahnya. sebenarnya kalau kayak Kalau RPP perlu pakai LKPD gitu ya, lembar kerja peserta didik sekali ya. ya. Nah kalau untuk RPP Asesmennya kira-kira seperti apa ya? Tapi nggak ditanyakan sih asesmen. Cuma apa ide baru ibu setelah mendapatkan sesi pendampingan? mungkin saya sih ingin merubah RPP terlebih dahulu ya Bu, kan kami ada kelompok MGMP dengan BSD, dengan Bu Yemi, dengan Pak Pes, tapi Pak Pes beda kelas dengan saya. Saya satu kelas dengan Bu Yemi, maksudnya sama-sama kelas 3. Iya. Kita membentuk soal-soal jadi sama Bu, UAS itu soal BSD dengan Pamulang itu sama. Saya besok Materi ketemu. pembelajaran ya materi pembelajaran sama, tapi saya satu ini jenjang dengan Bu Yemi, kalau Pak Pes kelas 4 kalau tidak salah. Nah, kami kadang juga membuat RPP bersama-sama. Cuman karena kami MGMP kan sudah lebih awal ya Bu, membentuk RPP-nya juga lebih awal gitu. Kami masih pakai kurikulum darurat. Mungkin setelah ini saya pengen menambah ya kan, memang sekolah baru belajar untuk kurikulum merdeka seperti itu. Saya mungkin mau menambah untuk strateginya di situ. Mungkin bentuknya masih sama ya Bu dengan kurikulum darurat, tapi menambah untuk strategi belajarannya, model belajarannya itu yang lebih menyenangkan untuk anak seperti itu. Jadi tidak hanya berpatokan pada buku, tapi mungkin bisa ditambah yang lebih menyenangkan lagi. Jadi menjadikan kelas itu, proses pembelajaran di kelas itu sebagai tempat belajar dan bermain anak seperti itu. Setuju itu dalam arti sebenarnya jadi Bu Ike dengan kreativitas Bu Ike akan lebih banyak memberikan kesempatan untuk anak gitu ya. Anak biar bisa berpikir kritis sih Bu gitu. Selama ini kan saya melihat anak-anak, contohnya bagaimana? Kadang kalau saya beri contoh, buatnya seperti ini, mereka sama ngikut buatnya seperti ini. Tapi kayak kemarin saya bilang, anak-anak silakan kita belajar teknik melipat, memotong, menyambung. Anak-anak silakan membuat baju dari koran. Saya tidak menentukan buat seperti apa, gitu. Tapi ternyata mereka punya ide, aku pengen bikin rompi, aku pengen bikin gaun, seperti itu Bu. Jadi mereka mulai mengubah juga. Saya berusaha mengubah mindset pikiran saya. Mereka juga tadi saya tanya juga iya. Mereka mulai ini punya ide, wah saya pengen buat seperti ini. Jadi anak-anak mulai berpikir kritis juga seperti itu Bu. Setuju banget. Soalnya itu yang tadi ditampilkan di kelas itu sebetulnya sekarang sedang dilakukan sama anak-anak saya. Fashion show. Besok itu udah fashion show karena menjelang hari guru juga ya. Oh iya. Jadi menurut Ibu nih, di apa yang sudah baik atau adakah yang perlu diperbaiki? Saya sebagai pengajar praktek nih sekarang untuk berikutnya, apakah saya harus tepat waktu gitu, jangan sampai mengganggu jam Ibu di kelas? Sebenarnya saya sih kayak tadi anak-anak sih tetap mulai Bu, anak-anak sih saya setelah ini tuh mereka bisa Bu dikasih tahu misalnya kayak tadi bentar ya, saya kan membiasakan kebiasaan maksudnya Bu gitu. Saya belajar dari diri saya untuk saya minta anak mengikuti aturan kelas gitu. Saya kan juga harus juga memberikan contoh juga. Kayak tadi ibu saya dibilang dari TU, Bu Nenek ibunya sudah datang gitu. Kan saya nggak mungkin juga ibu tidak saya temui juga gitu. Iya, nggak sopannya kalau berarti saya ke depannya harus lebih tepat waktu gitu mungkin ya. Oke, siap. Nah, tadi akhirnya saya minta anak-anak untuk sebentar ya Bu Ika, temuin dulu anak-anak, kerjakan ini dulu, mereka bisa Ibu. Dan saya senangnya bisa lihat Ibu di dalam kelas itu, tadi luar biasa. Foto-fotonya udah saya koleksi dah. Baik, mungkin saya berterima kasih kepada Bu Ike karena mengizinkan saya tadi masuk di kelas. Kemudian saya juga mohon bimbingannya Ibu. Kemudian pada saat nanti ada tugas-tugas di LMS mungkin Bu Ike itu aja penuhi aja dulu upload. Nah ini Bu yang memang yang jadi kekhawatiran saya itu mengenai tugas. Sebenarnya kalau saya bilang tugasnya gampang-gampang, enggak susah sih enggak Ibu, saya bilang saya belum selesai. Susah sih sebenarnya enggak Bu, maksudnya saya senang di belakang layar bikin video ini. Saya itu senang model seperti itu, tapi membutuhkan waktu seperti itu Bu. Dan apalagi apalagi saya ini berbentrokan juga dengan kuliah, dan nanti yang
yang ke depan juga kan itu mulai Maret nih Bu. Kuliah itu juga sama Bu. Jadi saya sempat aduh ini saya bisa nggak ya? Karena waktunya peluang untuk CGP itu lebih terbuka untuk ke karir ya, karena kan nanti kalau di negeri itu begitu selesai CGP dinyatakan lulus berhak untuk mendapat SK kepala sekolah. ya, Jadi kalau untuk di swasta selesai. mungkin ibu peluangnya nanti bisa jadi pengawas ibu juga ya, karena sekarang ada tren untuk kita nggak upload kami tuh nanti bisa dipotong nih Bu. yang ini harus diedit.